Kalau ngomongin soal pengembangan software 10 tahun belakangan, ada satu perdebatan klasik yang kayaknya nggak ada matinya deh. Monolith lawan microservices. Ini tuh kayak pertarungan dua filosofi besar dan masing-masing punya pendukung fanatiknya sendiri. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas pertarungan ide ini. Tapi yang lebih seru itu sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, emang pilihannya cuma dua itu aja? Cuma hitam sama putih? Atau jangan-jangan ada jalan tengah yang justru lebih pas? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini buat menelusuri evolusi arsitektur software dan nemuin solusi yang mungkin, ya, yang terbaik dari keduanya. Oke, kita mulai perjalanan kita dari titik nol ya. Kita mundur dulu ke masa di mana hampir semua proyek software itu lahir, era monolith. Jadi monolith itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin sebuah gedung pencakar langit. Semua fungsinya dari lobi, perkantoran, sampai ruang mesin, semuanya ada dalam satu bangunan yang sama. Semuanya nyambung dan kerja bareng sebagai satu kesatuan. Nah, itulah inti dari monolith. Satu kode base, satu aplikasi, satu kali deploy. Simple. Sekarang coba deh lihat gambar ini. Ini tuh gambaran klasik arsitektur monolith. Kelihatan kan gimana semua lapisannya, UI, business logic, data disusun rapi secara horizontal. Kelihatannya sih oke, teratur gitu. Tapi di balik kerapian itu, semuanya saling terikat erat banget. Jadi kayak satu paket raksasa yang nggak bisa dipisah-pisahin. Dan jujur aja, mau mulai dengan monolith itu masuk akal banget. Contohnya tim di Shopify. Mereka pilih monolith karena bikin mereka bisa gerak super cepat di awal. Dengan satu code base, semuanya jadi lebih gampang. Develop, testing, sampai deploy. Nggak perlu pusing mikirin koordinasi antar service. Ya kan? Di tahap awal, kecepatan itu raja. Tapi, ya gitu deh, ceritanya nggak selamanya indah. Seiring aplikasinya tumbuh jadi makin gede dan kompleks, keuntungan-keuntungan di awal tadi, malah pelan-pelan jadi masalah besar. Di dunia developer, ada istilah keren buat fenomena ini, Big Ball of Mud, alias bola lumpur raksasa. Coba bayangin kode yang ditambahin terus-terusan tanpa ada batasan yang jelas. Lama-lama semuanya jadi saling terkait, kusut, kayak benang ruwet. Mengubah satu fitur kecil, malah bisa ngerusak 5 fitur lain. Ini benar-benar efek domino yang serem kan? Nah, kutipan dari Kirsten West ND, salah satu engineer senior di Shopify ini, kena banget. Kesederhanaan monolit itu ternyata kayak pedang bermata dua. Gampang karena semuanya ada di satu tempat, tapi justru itu yang jadi sumber masalah. Karena nggak ada batasan yang tegas antar komponen di dalamnya. Grafik ini nunjukin dilemanya dengan jelas banget. Coba be lihat. Garis biru itu kan si monolit. Awalnya produktivitasnya tinggi, tapi begitu waktu berjalan dan kompleksitasnya nambah, wush, garisnya langsung anjlok. Sebaliknya, lihat garis oranye, si microservices. Emang di awal butuh usaha lebih, yang disebut microservice premium. Tapi lihat deh, produktivitasnya jauh lebih stabil dan akhirnya nyalip si monolit di titik design payoff line. Nah, buat ngelawan si Big Ball of Mud ini, muncullah sebuah revolusi. Sebuah ide radikal yang dipopulerkan sama raksasa teknologi kayak Netflix, arsitektur microservices. Kalau tadi monolith itu kayak satu gedung pencakar langit, nah microservices itu kayak satu kota metropolitan. Isinya banyak bangunan kecil yang berdiri sendiri, masing-masing punya fungsi spesifik. Setiap bangunan ini bisa dikembangin dan dideploy satu-satu. Dan mereka saling ngobrol lewat jaringan, biasanya pakai API. Wah, janji-janjinya tuh kedengarannya kayak mimpi jadi nyata ya kan? Perlu naikin skala buat layanan pembayaran? Ya udah, naikin aja layanan itu, nggak usah ganggu yang lain. Ada satu layanan yang error, aplikasi utamanya tetap jalan dong. Tim A mau pakai Python, tim B mau pakai Java. Bebas. Ini tuh jawaban langsung buat semua penderitaan yang disebabkan monolit yang kegedean. Tapi ya gitu, di dunia teknologi nggak ada yang namanya makan siang gratis. Solusi yang radikal seringnya datang bareng sama masalah-masalah radikal yang baru juga. Ternyata dunia sistem terdistribusi itu jauh lebih ribet dari yang kita kira. Jadi intinya gini, kamu menukar kompleksitas kode dengan kompleksitas operasional. Debugging jadi mimpi buruk. Coba bayangin, ngelacak satu request yang lewat 7 layanan berbeda. Pusing. Dan yang paling parah, ada risiko kamu malah bikin monster baru namanya monolit terdistribusi. Ini tuh sistem yang dapat ribetnya operasional microservices sekaligus dapat kusutnya kode dari monolit. Dapat jeleknya dua-duanya. Nah, setelah bolak-balik antara dua pilihan ekstrim ini, komunitas software akhirnya mulai nyari jalan tengah.
Dari situlah muncul sebuah pendekatan yang lebih dewasa, yang coba ngambil semua yang bagus dari kedua dunia tadi, monolit, modular. Coba lihat tata di slide ini deh, ini ngejelasin banget. Sumbu yang ke atas itu tingkat modularitas, yang ke samping itu jumlah unit deployment-nya. Microservices ada di kanan atas, modularitasnya tinggi, unit deployment-nya banyak. Monolit yang tradisional ada di kiri bawah. Nah, sekarang lihat ke kiri atas. Disitulah monolit modular berada. Modularitasnya setinggi microservices, tapi tetap dalam satu unit deployment. Keren kan? Kata kuncinya di sini, pemisahan secara logika, bukan secara fisik. Kamu tetap punya satu aplikasi yang dideploy sekali jalan. Tapi di dalamnya, kode kamu diatur jadi modul-modul dengan batasan yang super ketat. Seolah-olah mereka itu layanan terpisah, tapi komunikasinya di dalam proses yang sama. Tadel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Monolith modular itu ngambil enaknya deployment dan komunikasiin proses yang andal dari monolith, tapi dipaduin sama disiplin batasan yang jelas dari microservices. Hasilnya, keseimbangan. Kompleksitasnya nggak hilang, tapi jadi jauh lebih gampang diatur, baik dari sisi kode maupun operasional. Oke, terus pertanyaannya, kapan dong kita pakai yang mana? Jawabannya, tentu saja, tergantung. Tapi kita coba lihat beberapa skenario praktisnya biar lebih gampang milih. Gini deh gampangnya, kalau kamu baru mulai, timnya kecil, atau punya domain bisnis yang ribet kayak platform asuransi dan pengen menghindarin pusingnya operasional, monolith modular itu pilihan yang pintar banget. Di sisi lain, kalau kamu punya kasus yang spesifik banget, misalnya ada service rekomendasi produk yang harus di-scale gila-gilaan, atau ada tim data science yang butuh environment Python sendiri, nah bikin microservice khusus buat komponen itu bisa jadi jawaban yang pas. Dan ini nih, mungkin poin paling penting dari semua ini. Milih monolith modular itu bukan berarti kamu nutup pintu buat ke microservices. Justru sebaliknya, ini adalah persiapan terbaik. Karena modul-modul kamu udah rapi dan punya batasan yang jelas, nanti kalau mau nyabut satu modul buat dijadi microservice sendiri, prosesnya bakal jauh lebih gampang. Ini adalah keputusan yang minim penyesalan. Jadi kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungin ya. Mungkin selama ini yang benar-benar kita kejar itu bukan distribusinya, tapi modularitasnya. Mungkin masa depan arsitektur yang hebat itu bukan soal memecah sistem secara fisik, tapi tentang membangun batasan-batasan yang disiplin secara logis di dalam satu sistem. Gimana menurut kalian? Konten ini dibuat oleh Fatih untuk Simpulku.